Ini Pak bisa mulai Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore rekan-rekan wartawan. Seperti yang dijanjikan oleh manajemen bahwa kita akan memperkenalkan beberapa pemain rekrutan baru untuk putaran kedua DRI Liga 1 musim 2021. Alhamdulillah hari ini sudah hadir beberapa pemain yang akan kita perkenalkan. Ada yang hadir secara langsung dan juga nanti akan ada yang diperkenalkan tapi tidak hadir secara langsung karena ada kendala penerbangan sehingga tidak bisa hadir langsung di kesempatan hari ini. Baiklah, untuk menyingkat waktu teman-teman sekalian, saya langsung berikan kehormatan ini kepada Bapak Dirut PSM Makassar, Pak Munafi Alimudin, untuk memperkenalkannya secara langsung. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan wartawan yang sempat hadir. Mungkin ada perwakilan dari supporter juga yang sempat hadir, atau ada yang dua-duanya, wartawan juga, supporter juga. Yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan pengurus manajemen PSM Makassar yang sempat hadir pada kesempatan sore hari ini, dan terkhusus buat para pemain baru yang akan bergabung bersama tim PSM Makassar yang nantinya akan bersama-sama kita untuk mengarungi Liga 1 di putaran yang kedua, di mana kita tahu bahwa di putaran pertama kita sudah melakoni dan finish di urutan ke-12. Ini merupakan salah satu bentuk inkonsistensi dari penampilan teman-teman, dan kita dari manajemen juga tentu tidak mau melihat hal ini menjadi sesuatu yang berlarut-larut. Untuk itu kita melakukan beberapa upaya penting sehingga tim ini bisa kembali ke posisi yang kita inginkan bersama. Pada hari ini saya akan memperkenalkan beberapa rekrutan baru, baik yang dikontrak secara permanen maupun yang dipinjam dari klub lamanya. Akan tetapi status itu tidaklah menjadi sebuah persoalan yang sangat penting, tetapi yang kita inginkan bagaimana teman-teman yang baru datang dan bergabung di PSM ini mampu memberikan yang terbaik untuk PSM Makassar. Harapan saya kepada seluruh teman-teman yang baru bergabung ini sangat besar, ya, kepada kalian untuk bisa membawa PSM ke jalur yang kita inginkan. Apalagi bukan cuma di Liga 1. Alhamdulillah tahun ini kita mendapat kesempatan lagi untuk mewakili Indonesia di ajang AFC Cup. Sehingga memang dibutuhkan tambahan-tambahan amunisi baru, tambahan-tambahan energi baru untuk tetap bisa menjaga persaingan yang ada di Liga dan insya Allah di AFC. Pada kesempatan sore hari ini saya akan memperkenalkan 10 orang yang akan kita umumkan secara resmi, yang menurut saya setiap rekrutan itu menjadi teka-teki yang besar. Bukan cuma kita di manajemen PSM Makassar, bahkan saya sendiri. Saya kadang-kadang dikasih tahu sama tim kepelatihan posisi ini. Setelah itu saya minta nama, siapa yang direkomendasi. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Kenapa saya bilang menjadi teka-teki? Karena tidak semua yang direkomendasikan itu mulus untuk kita bawa ke PSM Makassar. Ada yang masih terikat kontrak, ada memang yang tidak bisa datang, ada yang datang, ada yang mau tapi ya ada hal-hal lagi yang teknis yang tidak bisa kita sepakati dan sebagainya. Jadi untuk mencari siapa yang bisa bersepakat dengan kita, ya tentu
kita benar-benar mencari dari beberapa alternatif nama itu, akhirnya terus kita kerucutkan dan kita diskusikan, akhirnya muncullah satu kandidat yang harus kita finishing dengan cepat. Yang kedua, kenapa waktunya begitu lama? Karena kita masih menunggu berakhirnya putaran final Liga 2. Karena kita berharap banyak bahwa pemain-pemain yang ada di sana juga adalah pemain-pemain yang siap, karena mereka masih berada dalam kompetisi yang lagi berjalan. Ya. Nah, inilah barangkali hal-hal penting yang bisa saya sampaikan. Dan untuk yang pertama, pemain yang pertama ini sebenarnya harusnya datang. Kita sudah bicara, sudah datang, harusnya sampai ke Makassar hari ini. Akan tetapi ada kendala penerbangan yang membuat dia tidak bisa datang. Barangkali kita sudah bisa hubungkan langsung, sama-sama kita lihat siapa dia. Ini dia orangnya. Nah, inilah pengumuman rekrutan pertama kita, dan mungkin sudah tidak asing lagi bagi seluruh pencinta sepak bola di Kota Makassar dan juga teman-teman wartawan. Inilah yang akan menjadi pemain kita yang insya Allah akan bergabung bersama kita di putaran kedua Liga Indonesia tahun ini. Kita kasih tepuk tangan buat Ferdinand Sinaga. Bang Ferdinand, silakan disapa teman-teman di sini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferdinand. Bertemu kembali bersama saya. Maaf saya tidak bisa hadir bersama Pak Afi dan teman-teman yang lain untuk diperkenalkan dikarenakan sesuatu hal, jadi ya ini saja. Oke, Fer, thank you ya. Ewako. Siap. Oke, terima kasih Fer. Inilah Ferdinand Sinaga yang akan bersama-sama kita. Setelah itu sampai tahun. Ya sekolah ibu tahu ya. Ya, Tribuners, inilah kendaraan motor hasil rahasia balap liar selama operasi Lilin 2021. Jadi ada puluhan motor yang terjaring di pos lalu lintas Polres Palopo. Berbagai jenis merek kendaraan Tribuners, dan juga menggunakan knalpot racing.
Ini sesuai komitmen dari Kapolres Palopo bahwa motor yang diamankan ini paling cepat bisa keluar minimal 3 bulan Tribuners, dan harus melalui proses persidangan. Dari KLX Jupiter. Rata-rata menggunakan knalpot racing. Tidak memiliki kelengkapan. Langsung Belum. belum selesai. Satu. Terkait kita ini seorang mantan tukang becak yang sukses sekarang menjabat kepala desa di Desa Balambaru selama 2 periode ini, Tabe. Ya, terima kasih. Betul sekali. Alhamdulillah, saya pernah bawa beca di Purwopo kurang lebih 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun. Di sana saya, karena memang saya dasarku dari tamat dari sekolah tahun 96,
saya ke Palopo untuk mencari nafkah untuk orang tua. Nah, sana saya di Palopo mendayung becak, bahkan berjalan 3 tahun saya dilamarkan oleh orang tua saya, mempersunting seorang perempuan orang di Bontomasugi, artinya sekampung saya. Waktu itu saya pulang, jadi habis menikah saya kembali lagi di Palopo karena tidak ada pencarian lain. Kita mau lanjut untuk kuliah, tidak ada biaya dari orang tua, karena memang saya sekolah niat untuk merubah nasib. Bahkan saya naik sepeda di Panaikan itu di Ali Muhammadiyah kurang lebih 3 tahun saya naik sepeda di sana. Itulah namanya kemauan. Ya, mencari wajah dapat saya akan bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya. Nah, alhamdulillah saya di Palopo kurang lebih 4 tahun, habis menikah kembali lagi. Dan pada waktu itu maka ada masyarakat di sini di Bontomasugi memanggil saya untuk pulang di kampung menjadi imam dusun, karena waktu itu tersisi imam dusun di sini, tidak ada imam dusun. Makanya Itu di kampungnya istri Pak ya? Ya, termasuk di sini di kampung, di kampung istri termasuk di Bontomasugi. Nah, saya berpikir di situ berumur kurang lebih 25 tahun umur saya. Ya, karena umur 21 tahun saya menikah. Nah, 25 tahun saya terlalu muda untuk menjadi imam dusun. Akan tetapi tidak ada jalan lain, tidak ada yang bisa diamanatkan di Bontomasugi untuk menjadi imam dusun. Disinilah mulai untuk bermasyarakat, mencari karir, bagaimana bermasyarakat yang sebenarnya, sehingga saya kurang lebih 13 tahun menjadi imam dusun. Maka pada waktu itu saya ditawari oleh masyarakat di tahun 2015 untuk masuk calon kepala desa. Dan alhamdulillah saya terpilih pada waktu itu sampai di periode kedua. Karena saya berpikir bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki, sepanjang kita niat yang baik untuk masyarakat Balam Baru pada umumnya. Kemudian ya, disitulah kalau Allah menghendaki, garis tangan, dan yang penting kita tidak merasa, tidak membanggakan bahwa saya lah kepala desa. Karena pada dasarnya kita ini, apalagi macam saya mantan tukang becak, mau saya banggakan sebagai jabatan. Dan alhamdulillah di kurang lebih 13 tahun saya menjadi imam, masuk menjadi kepala desa. Habis itu mungkin seperti karir Nabi kita, bahwa 13 tahun dia dakwah masyarakat agama Islam, sehingga dia juga dilantik menjadi seorang rasul, seorang nabi. Tapi kabarnya Pak Desa waktu pada saat ingin mencalonkan ini banyak cercaan atau hinaan dari lawan politik Pak Desa sendiri dengan isu bahwasannya apa tuh itu seorang mantan tukang becak yang mau jadi kepala desa. Bagaimana tanggapan terkait itu? Iya, saya tetap banyak, namanya politik tentu banyak segala hal, segala jurusan, segala bahasa yang ingin diterangkan, termasuk banyak hinaan bahwa apa tuh itu mantan tukang becak itu mau jadi kepala desa, mau apalagi kalau mau jadi 2 periode. Tapi saya anggap betul, saya tidak pungkiri, justru saya mantan tukang becak, saya berusaha untuk bagaimana masyarakat Balam Baru yang lebih baik, lebih idaman. Dan saya berpikir bahwa bukan saja kesuksesan itu dari jabatan, kesuksesan itu bukan dari harta yang banyak, akan tetapi kesuksesan itu adalah apabila kita bermanfaat kepada sesama manusia, sesama masyarakat di Balam Baru, kemudian desa dan daerah atau negara kita. Karena tidak
setelah banyak orang kaya, pejabat tinggi, dia tidak sukses. Nah, apalagi yang kesuksesan itu yang sesungguhnya adalah apabila kita berempat kepada orang lain. Alhamdulillah saya terpilih dan memegang amanah untuk kedua kalinya ini. Bagaimana masyarakat Balambaru yang sejahtera dan lebih idaman, untuk saya yakin dan percaya bahwa semua desa punya potensi, dan termasuk di Balambaru ini adalah bisa potensi banyak sekali, termasuk potensi desa wisata dan potensi perikanan dan kelautan, kemudian potensi dari segi pertanian dan perkebunan. Alhamdulillah. Nah, kalau umpamanya kita ini olah, maka kesejahteraan masyarakat khususnya Balambaru akan sejahtera sesuai, apalagi sepanjang kita mau dan ada anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di Balambaru. Tapi memang Pak, kita ini terlahir dari keluarga yang sederhana Pak, atau bagaimana? Ya, kalau dari sederhana ke keluarga betul sekali. Saya ini biasa saya ceritakan bahwa saya adalah anak penjual ikan dulu. Anak penjual ikan, bahkan bukan dari keturunan Ningrat atau Arendaing. Ya, tapi kalau istri saya ada juga asal-usulnya begitu, tapi semua itu tidak bisa dibangga-banggakan. Yang penting bagaimana kita menjaga hubungan kepada sesama, menghargai, karena kita bahkan pada waktu itu, waktu ya termasuk disinggung-singgung bahwa yang mau pilih itu anak Pak Buruk Juku Jinjo. Anak Pak Buruk Juku. Bagaimana perasaan pada saat itu? Saya tetap diterima karena memang betul. Ya, karena memang betul saya adalah anak penjual ikan, anak tukang beca. Semua kita syukuri, kita sabar menghadapinya, karena kesabaran adalah modal utama kita untuk membangun desa. Kenapa Pak memilih jadi tukang becak? Kenapa? Apakah memang saat itu di zaman-zaman Bapak pekerjaan itu sulit? Ya, saya anggap namanya ekonomi pada waktu itu selaku kehidupan orang tua, tidak ada jalan lain untuk mencari pekerjaan. Yang paling gampang untuk saya adalah membawa beca. Ya, membawa beca. Dalam sehari Pak berapa biasa didapat? Nah, pada waktu itu karena terlebih 20 tahun yang lalu, ya lumayan kalau dapat kita 7.000 satu hari. Nah, alhamdulillah, karena tidak bisa dipungkiri, harus disyukuri. Tukang beca, bawa beca, pada waktu itu saya bisa membangun rumah orang tua. Kemudian hasil tukang beca saya melamar seorang perempuan. Pada tahun berapa itu Pak kita? Pada tahun 99. Jadi tukang beca. Ya. Kalau jadi tukang beca mulai tahun 97 sampai 2001. Saat itu usia berapa kita? Hah? Usia kita saat itu berapa? Kalau usia saya tahun 21 tahun. 21 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tribunnews dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya di depan kantor DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Sinjai. Saat ini sedang di dalam kantor DPD PAN Sinjai sedang berlangsung rapat pengurus oleh sejumlah pengurus DPD PAN Kabupaten Sinjai. Dalam rapat tersebut membicarakan tentang ada 2 anggota DPRD Kabupaten Sinjai yang berasal dari Partai Amanat Nasional yang belum menyelesaikan kewajiban-kewajiban partai terhadap Partai Amanat Nasional di daerah, dan keduanya itu ini adalah Kamrianto asal daerah pemilihan Terlulimpoe dan Norbaiti asal daerah pemilihan Kecamatan Sinjai Selatan dan Kecamatan Sinjai Borong. Kita akan melihat langsung suasana rapat yang ada di dalam kantor DPD PAN Sinjai.
TPP. Yang pertama mungkin surat yang harus dibuat adalah mengusulkan pemberhentian ke sekretaris, kemudian sekaligus ke pergantian antar waktu, kemudian pengusulan kader juga. Itu aja. Saya kira itu ketua. Baik, terima kasih. Jadi ada 2 poin, saya kira ada 2 garis besar yang mungkin bisa menjadi kesepakatan kita pada kesempatan hari ini. Jadi saya ulang, poin pertama mengusulkan pemberhentian sekretaris DPD PAN Kabupaten Sinjai, sekaligus mengusulkan pengganti anggota DPD. Selamat sore Tribuners. Saat ini saya berada di daerah perbatasan antara Kabupaten Luwu dengan Kota Palopo. Tepatnya di area perbukitan Sampokdo yang masih masuk dalam wilayah Kota Palopo. Kali ini saya akan memperlihatkan kepada Tribuners bagaimana kondisi terkini beberapa atau lokasi tempat berdirinya KP yang pada tahun 2004 silam dibom atau mendapat teror bom. Di tempat saya berdiri saat ini merupakan area KP atau tempat hiburan yang cukup ramai atau cukup terkenal pada periode awal tahun 2000-an atau sekitar tahun 2000 hingga 2004, di mana di tempat ini pada tahun 2004 lalu sebuah KP dibom yang menewaskan 4 orang dan melukai 3 orang lainnya. Peristiwa pengeboman KP Sampokdo pada waktu itu cukup booming, cukup menyita perhatian warga di Kota Palopo dan Luwu pada umumnya. Aksi tersebut juga menjadi penyebab tempat ini atau kawasan ini menjadi sepi, dan setelah sekitar 17 tahun pasca kejadian, area ini sudah tidak ada aktivitas lagi, mengakibatkan bangunan yang ada di area Sampokdo ini terbengkalai, seperti di depan saya yang dulunya merupakan Hotel Garden Palopo. Kini bangunannya sudah tidak terurus atau sementara atau saat ini sudah terbengkalai. Hotel ini terbengkalai pasca adanya insiden pengeboman bom. Tulisan Hotel Green Palopo sendiri masih terlihat di Hotel Green Palopo. Namun bangunannya sudah ditumbuhi oleh rerumputan. Saya akan terus turun ke bawah melihat bagaimana kondisi terkini di tempat ini.
Jadi di lokasi ini merupakan daerah perbukitan dan dimanfaatkan oleh warga untuk mengembala sapinya. Saya akan turun perlihatkan kepada Tribuners. Jadi di sini ada cukup banyak bangunan seperti yang ada di bawah ini, sudah tidak terbengkalai, tidak terurus. Begitupun dengan bangunan yang ada di sini juga sudah terbengkalai, dan beberapa bangunan yang ada di bawah. Jadi Tribuners, bangunan yang berada di bawah masih cukup banyak. Di inilah penampakan beberapa kafe yang dulunya kafe maupun hotel yang sudah terbengkalai di kawasan Sampokdo. Oke, Tribuners, demikian untuk video kali ini. Halo Tribuners, begini suasana kantor di pelayanan SKCK Polres Goa di awal tahun 2022. Sudah 99.100. Oh iya, dari Tribun Timur, selatan kita. Jadi begini Tribuners, suasana pelayanan SKCK di awal tahun 2022 di Polres Goa. Pun syarat ya. Tidak bisa begitu, tidak begitu. Tidak bisa.
Ngapain lah? Tadi apa kemarin? Cari apa dulu? Tadi lah. Jaga itu harap cari suaminya. Suaminya. Selamat sore Tribuners. Di depan saya ini merupakan pemandangan Kecamatan Buah, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Buah dapat terlihat dari ketinggian saat kita berada di Bukit Sampodo yang merupakan perbatasan antara Kecamatan Buah, Kabupaten Luwu dengan Kota Palopo. Dari Bukit Sampodo ini kita dapat melihat perkampungan warga yang ada di Kecamatan Buah. Salah satunya yang dapat kita lihat adalah pelabuhan milik PT Pampli beserta dengan pabriknya. Jadi yang ada di depan saya ini, walaupun tidak terlihat terlalu jelas, itu merupakan pelabuhan milik PT Pampli, perusahaan triplex yang ada di Kecamatan Buah. Sementara ini merupakan area perusahaannya, dan di tempat ini merupakan perkampungan warga. Di Bukit Sampodo ini kita juga dapat melihat hamparan tambak atau empang milik warga yang ada di perbatasan Luwu dengan Kota Palopo ini. Kemudian terlihat jelas di depan saya ini merupakan laut atau Teluk Bone. Jadi ini merupakan Teluk Bone. Cuaca saat ini di tempat saya mengambil gambar cukup mendung sehingga gambar tidak terlalu jelas. Ini merupakan Teluk Bone dan di samping kiri sana merupakan wilayah Kota Palopo. Jika tidak sedang mendung, maka gunung yang ada di seberang lautan atau yang masuk di wilayah Sulawesi Tenggara itu dapat terlihat. Namun saat ini
gunung hanya terlihat sedikit karena tertutupi oleh awan. Sementara itu di depan saya merupakan jalan di Sampokdo. Di tempat ini Tribuners selain dapat menikmati indahnya pemandangan Kecamatan Bua dari atas, menikmati lautan Teluk Bone dan tambak warga, Tribuners juga dapat menikmati hidangan jagung rebus yang banyak dijajakan di area ini atau di wilayah Sampokdo ini. Jadi sambil menikmati jagung rebus, Tribuners disuguhkan pemandangan yang cukup indah dengan hamparan lautan Teluk Bone, hamparan tambak dan perkampungan warga. Oke, Tribuners, demikian untuk video kali ini. Pihak humas kami, ya. Alhamdulillah yang ini saya rasa bangga karena saya harapkan untuk ke depan ini ada peningkatan bahwa Indonesia bukan saja nasional tapi peningkatan internasional. Karena kita ke depan Universitas Sosua ini mengarah kepada World Class University. Ini yang kita harapkan karena kita sumber daya manusia alhamdulillah sudah cukup memenuhi hingga bisa maju sehingga nanti ke depan melakukan kegiatan yang terkait dengan skala internasional. Mudah-mudahan tahun 2002 ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Universitas Sosua, khususnya kebutuhan guru yang memang yang akan mengalami aplikasi yang tumbuh di seluruh Indonesia. Kira-kira harapan kami, dan tentu ini semua akan terwujud dengan upaya kerja keras daripada teman-teman insan media untuk membantu menginformasikan semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya dapat meningkatkan kualitas mutu daripada luar Universitas. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Nah, kita sudah mendengarkan nih ya sambutan dari para pimpinan. Kita mau dong mendengarkan sambutan dari para rekan media. Kita mau dong mendengarkan sepatah kata dari rekan media. Kita mau dong mendengarkan sepatah dari Tribun Timur. Rekan media dari Tribun Timur mana? Ayo ngaku. Mana suaranya dari Tribun Timur? Ngaku dong Kak, kita punya suaranya yang benar loh. Ngaku dong Kak.
pemerintah Ya, daerah harus selamat dilalui seperti itu supaya ada dasar-dasar seperti yang siang Pak sampaikan. teman-teman Facebooker dan Tribuners. Jadi kali ini kita berada di ruang rapat kantor DPRD Kota Parepare. Sedang ada rapat dengar pendapat terkait vaksinasi. Jadi di sini di rapat ini DPRD di dalam hal ini Komisi 2 sedang menerima aduan bahwa adanya pemaksaan terkait vaksinasi yang terjadi di Kota Parepare. Nah, hal inilah yang dibicarakan di dalam kesempatan ini dan juga dihadiri oleh anggota-anggota DPRD, TNI Polri juga ada hadir, dan juga ada asisten satu. Nah, seperti itu. Mari kita simak. Mari kita simak jalannya rapat dengar pendapat ini. Merubah juga ini SK yang 100 nomor 100 1114 sebagai revisi dari 99 peraturan presidennya ke Perpres nomor 14. Mestinya juga SK wali kota ini direvisi juga karena ada perubahan-perubahan bentuk yang disebutkan di dalam Perpres itu. Nah, ini yang tidak jalan ini. Jadi terima kasih Pak Haji. Mohon izin Pak Ketua, masih tanggapi Ibu. Boleh, silakan. Iya, makasih banyak. Ya, cuma bertanya di sini Bu asisten ya, itu siapa tadi ini? Itu dalam SK 1114 ya. Jadi saya tidak usah menilai, saya cuma ingin bertanya, apakah di dalamnya ada perintah yang mewajibkan kepada sekolah-sekolah ya untuk tidak memberi izin kepada anak sekolah masuk kelas ya kalau tidak divaksin? Apakah ada? Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena di samping kiri saya ini ada dua putri-putri kita ya, cantik-cantik. Itu adalah korban daripada kebijakan atau apalah istilahnya, pemaksaan yang teman-teman bilang ya, bukan vaksin tapi paksain ya gitu ya. Mereka tidak masuk sekolah, tidak masuk kelas kalau tidak divaksin. Ini pertanyaan, itu saja dulu sementara. Ya. Jadi saya simpan dulu itu Pak ya. Jadi saya mau buru dulu ini terkait dengan tim yang turun ke bawah dengan melibatkan mungkin TNI. Dimatikan dulu mic-nya deh. Ya. Melibatkan TNI dan Polri, kemudian mungkin ada dari Dinas Kesehatan, Camat dan Lurah. Saya minta dulu pendapat atau masukan dari Polres, Pak Kasat Reskrim. Saya persilakan Pak. Kedudukan Bapak di dalam tim Satgas itu, Polri di dalamnya sebagai apa? Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Ibu Ketua, yang kami hormati Ketua Komisi 2, yang kami hormati para anggota Dewan terhormat yang ada di depan kita, rekan-rekan dari SKPD yang hadir pada kesempatan ini, dan penghormat yang membawa persyaratan ini ke dalam ranah untuk dibahas dengan pendapat di kantor DPRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya sampaikan bahwa permohonan maaf kami dari Bapak Kapolres yang tidak sempat hadir pada kesempatan ini, mengingat ada hal yang penting yang harus dihadiri di Polda terkait dengan serah terima jabatan PJU Polda, dan ada beberapa Kapolres yang juga ikut serah terima di dalamnya, sehingga kami diberikan amanah untuk mendengarkan apa yang diperdebatkan atau sebagai dengar pendapat di kantor DPR ini. Yang terkait dengan perbahasan yang diwacanakan ini atau diharuskan kita jawab, bahwa saya juga baru dengar, dan saya mohon maaf karena saya baru 1 bulan di sini. Saya orang baru dari Kabupaten Luwu juga. Sebagaimana yang biasa dilihat di Kabupaten Luwu itu,
memang apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi 2 bahwa undang-undang itu ada turunannya. Namun baru saya dengar juga dari Ibu Asisten bahwa selain dari SK yang sifatnya menjadi dasar pelaksanaan tugasnya di sini, sudah tidak ditindaklanjuti lagi dengan adanya perubahan Perpres nomor 14 tahun 2021, sehingga yang menurut ini ada legalitas yang dipertanyakan di sini, seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi bahwa harus memiliki turunan sehingga pelaksanaan tugas itu ada dasar-dasar hukumnya. Terkait dengan pelaksanaan keterlibatan di TNI Polri di dalam hal ini, itu masih merujuk juga seharusnya ada SK tertentu dari tim gugus dari wali kota. Saya juga belum tahu persis, ternyata tidak ada. Dan ini kami akan jadikan evaluasi, menjadi perhatian bagi saya. Insya Allah kita ke depan seperti apa nantinya. Ini menjadi perhatian bagi kami juga. Yang menjadi landasan pelaksanaan tugas itu saya kira ada dari harusnya yang ditindaklanjuti dari undang-undang itu menjadi turunan ke bawah sampai ke wali kota. Akan kami tindaklanjuti nantinya dan akan kami laporkan ke Bapak Kapolres. Loh, kehadiran TNI Polri dalam hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Asisten bahwa hanya mengedukasi masyarakat, bukan melarang ya, atau menindak, ya, mengedukasi karena ini tim, jadi bahagian dari itu, ya, hanya mengedukasi bagaimana untuk melaksanakan vaksinasi. Karena tentunya ada vaksinator yang sudah disediakan di situ di tempat-tempat tertentu. Ini barangkali dari kami, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke TNI. Silakan, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu Ketua, Bapak-bapak dari anggota dewan, dengan SKPD, Bapak dari yang tempat hadir pada saat ini yang tidak sempat saya kami tentang sesuatu. Kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Komandan Kodim karena tidak sempat hadir pada hari ini. Karena saat ini beliau sedang melaksanakan Vkom dengan pimpinan pusat. Untuk kaitannya dengan pendapat ini, saya tadi disampaikan bahwa karena saya ini perwira termuda di situ yang ada, yang lainnya ada yang ke Makassar, ke Koren, dan di Kodam. Jadi mau tak mau saya harus hadir di sini. Jadi saya mohon maaf untuk sepengetahuan saya terkait hal ini belum begitu, baru saya ketahui. Maksudnya saya belum terlalu jauh mendalami karena bukan bidang saya gitu. Jadi saya tidak bisa terlalu jauh memberikan komentar. Oleh karena itu saya mohon maaf. Yang saya ketahui keberadaan TNI di situ dalam satu tim itu hanya mendampingi saja, tidak memberikan
mengutar pemaksaan atau bagaimana, karena yang kita tahu di situ ada tim kesehatan. Mereka lah yang tahu yang mana yang pantas divaksin, yang mana yang tidak. Saya kira demikian. Terima kasih. Tadi dalam ukurannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita sudah dengarkan masing-masing dari TNI dan Polri. Jadi pada dasarnya keberadaan mereka ini cuma mendampingi dan dalam rangka mengedukasi. Jadi mohon izin kepada bapak-bapak berdua, kalau tidak ada dasar hukum ya jangan terlalu terlibat atau melibatkan diri sampai sejauh ke dalam ya. Jadi kalau memang untuk mendampingi saja, karena ini juga pemerintah daerah dalam rangka membentengi kita dengan dasar hukum ini juga belum sepenuhnya lengkap ya. Baik. Izin. Kabak. Ya, kabak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Ibu Ketua, yang saya hormati pimpinan sidang dalam ini Komisi 2 serta anggota, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Saya selaku Bapak perlu saya sampaikan bahwa pelaksanaan vaksinasi sejak dari awal sampai sekarang dan insya Allah sampai selanjutnya itu sepenuhnya Bapak ikut dan terlibat di dalamnya, siang malam bersama dengan teman-teman dari Pemda, dari Dinas Kesehatan. Mohon izin perlu saya sampaikan kepada Bapak, Ibu hadirin sekalian yang hadir pada siang hari dari Polri Peduli Umat. Selaku Kabakop yang terlibat langsung dalam masalah vaksinasi, kami perlu sampaikan bahwa kegiatan vaksinasi yang kita kerjakan merupakan program daripada pemerintah, mulai dari pusat sampai ke daerah. Itu sudah dilengkapi seluruhnya dengan perangkat-perangkat hukumnya. Iya. Adapun tentang surat edaran, terutama di kabupaten, pemerintah kota, perlu saya sampaikan bahwa sudah ada surat keputusan daripada Bapak Wali Kota tentang Satgas Penanggulangan COVID-19. Siapa yang terlibat di dalamnya? Pak Wali sendiri sebagai Ketua Satgas, dibantu oleh Forkopimda sebagai apa istilahnya itu? Wakil ya. Wakil 1, 2, 3 dan seterusnya. Termasuk Bapak Kapolres itu, kalau salah itu wakil 2. Pak Dandi wakil 1. Ibu asisten, para asisten. Ya, perlu kami sampaikan bahwa ini merupakan permasalahan global. Iya, permasalahan semua orang di seluruh dunia. Iya, sampai kepada regional, masalah nasional. Kemudian terus sampai ke tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan. Memang perlu saya jelaskan di sini bahwa ini sangat menguras tenaga dan energi kita, Bapak Ibu sekalian. Iya. Dan kita semua berkehendak bahwa seharusnya hal ini semua pihak tidak mengenakan hal seperti ini. Termasuk saya sendiri. Ya, tapi inilah suatu keadaan yang mesti kita hadapi. Ya, dan sebagai orang beriman harus kita percaya bahwa suasana keadaan itu semua datangnya dari pengaturan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bagaimana menyikapi suatu permasalahan? Ya. Di antaranya adalah adanya ikhtiar kebijakan vaksinasi ini. Ya, ada vaksin juga, tidak ada vaksinnya sebenarnya ya, kalau datang ada ya mati juga. Iya. Demikian juga orang yang vaksin pun kalau datang aja ya mati juga.
Itu suatu keadaan yang harus kita yakini, tetapi tentunya kita harus sebagai manusia, Bapak Ibu hadirin sekalian, harus kita ada usaha, ya, ada usaha, ada ikhtiar, ya, bahwa dengan adanya vaksin, insya Allah maka akan merupakan upaya agar terhindar daripada hal-hal yang kita tidak inginkan. Dan perlu saya sampaikan bahwa setiap orang memang ini punya hak asasi manusia. Iya. Nah, orang yang datang menyampaikan aspirasi punya hak asasi manusia. Namun demikian perlu kita tahu bahwa hak asasi manusia bukan hanya milik sekelompok orang. Orang yang ditangani ada bekerja bertugas di gedung ini pun punya hak asasi juga. Nah, inilah perlu kita sama-sama paham. Ya, pernah ada orang misalnya yang bikin acara putar musik besar-besar. Nah, dia bilang ini hak asasi manusia saya, hak asasi saya. Saya bilang mereka itu hak asasimu putar musik besar-besar, tapi orang-orang yang ada di sekitarmu punya hak asasi untuk hidup tenang, tidak terganggu oleh suara bisikmu itu. Iya. Seperti itu juga menyampaikan pendapat hak asasi, tapi ada hak asasi orang, yaitu hak asasi untuk menerima pendapat dengan tenang, jauh dari kegaduhan, jauh dari anarkisme. Nah, hak asasi itu sama-sama asasi. Iya. Hak asasi untuk tidak divaksin, tapi orang lain juga punya hak asasi untuk menjaga diri dari tersebarnya virus atau penyakit. Iya. Nah, mengenai masalah adanya banyak permasalahan dalam vaksinasi, memang demikianlah adanya. Namun perlu kita paham Bapak Ibu hadirin, bahwa pelaksanaan vaksinasi ini yang saya lihat langsung selaku Kabako, mulai dari awal sampai sekarang, hari-hari Pak, setiap hari Kabako ini pantau situasi lapangan. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Asisten 2, bahwa sebelum dilaksanakan vaksinasi itu ada namanya pendaftaran, observasi, screening, dan tidak sedikit orang Pak itu dipulangkan. Kamu belum memenuhi syarat untuk divaksin, pulang dulu. Ya, nanti besok dilihat perkembangannya seperti apa, memenuhi syarat, baru bisa divaksin. Ya. Barangkali itu selaku dari pihak keamanan. Ya, besar harapan saya sebagai keamanan, bagaimana kita bersikap bijaksana ya dalam menghadapi setiap permasalahan, sehingga aspirasi bisa disampaikan, tapi situasi keamanan kondisi tetap kita saling menjaga bersama-sama. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Tribuners, selamat siang. Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot, tentu saja bersama Tribun Timur, edisi Selasa 4 Januari 2022. Siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya, Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik, Tribuners, berita pertama datang dari kota Makassar, di mana PSM datangkan 7 sampai dengan 8 pemain di putaran kedua Liga Pertama. PSM Makassar menatap putaran kedua dengan wajah berbeda. Setelah mengumumkan pelatih kepala Jepkel, manajemen bergerak cepat. PSM melepas belasan pemain dan mulai membangun skuad.
Perombakan besar-besaran dilakukan demi mengembalikan PSM ke papan atas klasemen Liga Pertama. Sebab tim berjuluk Laskar Pinisi ini harus terseok-seok di putaran pertama. Hanya berada di peringkat 12 dengan 20 poin, hasil 4 kemenangan, 8 kali imbang dan 5 kali menelan kekalahan. Tertinggal 17 poin dari Bayangkara FC di puncak dan 6 poin dari Persela Lamongan di zona degradasi. Untuk itu PSM juga telah melakukan kesepakatan dengan 7 hingga 8 pemain. Para pemain ini dalam waktu dekat bakal bergabung dengan tim. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Kaswadi Anwar. Halo, selamat siang rekan Kaswadi. Ya, selamat siang rekan Kinan. Baik, usai rombat squad, berapa pemain yang akan didatangkan? Hari ini Selasa 4 Januari 2022, dalam waktu dekat ini akan dilakukan perkenalan atau peresmian pemain baru PSM di Hotel Area Duta Kota Makassar. Dalam waktu dekat ini sudah ada 7 pemain yang ada di lokasi peresmian, tinggal menunggu dari Direktur Utama PSM Munafri Arifudin untuk memperkenalkan para pemain ini secara resmi. Pemain ini didatangkan untuk memperkuat PSM di putaran kedua Liga 1 2021-2022 karena pada Liga kemarin kondisi PSM terpuruk di papan bawah klasemen dengan poin 12. Dengan poin 20 poin. Dan berada di peringkat 12. Mungkin itu sekian rekan Kinan. Ya baik, bagaimana dengan pemain asing rekan Kaswadi? Ya, terkait memang pemain asing dari Pak Direktur Utama PSM Munafri Arifudin memang akan mendatangkan sosok pemain asing, namun bisa dipastikan pemain asing yang datang yakni posisi striker, namun belum diketahui pasti sosok ataupun nama dari pemain. Dari rumor yang beredar, setidaknya ada 2 pemain yang diisukan datang. Dari rumor yang beredar ada 2 pemain striker yang dirumorkan ke PSM, yakni dari pemain asal Jepang dan dari Australia. Namun untuk nama pasti yang akan datang belum diketahui pasti. Kita masih menunggu pengumuman secara resmi dari manajemen PSM Makassar. Tentu dengan jika ada striker asing yang datang, tentu harus ada pemain asing keluar, di mana pada saat ini ada 4 pemain asing yang ada di skuad PSM Makassar, yakni Willem Jamplin, Angko Jensen, Serif Hasis, serta Bektor Targatulu. Nah, pemain yang kemungkinan besar untuk di DP yakni Bektor Targatulu karena minim memberikan kontribusi kepada skuad dan jarang mendapat menit bermain. Mungkin itu sekian rekan Kinan. Ya, boleh Anda jelaskan target PSM di putaran kedua Liga Pertama nanti? Ya, setelah terperosok di papan bawah klasemen di putaran kedua Liga 1 ini, PSM menargetkan berada di peringkat 5 atau peringkat 3 besar di akhir musim nanti. Dengan harapan perombakan skuad ini juga menjadi jaminan kepada untuk mengarungi AFC Cup yang akan berlangsung pada 2022 mendatang. Sekian rekan Kinan. Ya, baik, terima kasih rekan Kaswadi Anwar atas informasi yang telah tadi Anda sampaikan. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Direktur Utama PSM, Bapak Munafri Arifudin. Berikut liputannya. Seperti apa Pak? Ya insya Allah tentu kalau ada yang pergi ada yang datang untuk melengkapi, dan tentu dari semua yang datang harusnya lebih baik daripada yang pergi. Jadi asisten pelatih telah melakukan komunikasi dengan pelatih kepala. Pelatih kepala tidak mengetahui secara individu pasti, tetapi di posisi-posisi mana yang banyak, seperti apa, mereka sudah melakukan komunikasi sehingga mereka mengambil inisiatif bahwa inilah yang menurut mereka yang mungkin bukan tidak bagus, tapi belum cocok dengan tim saat ini. Nah, ini yang kita coba untuk sampaikan kepada teman-teman yang sudah sempat bergabung dan akhirnya di babak kedua ini kita coret.
pencoretannya pun ini bukan melulu cuman masalah bahwa mereka juga tidak cocok, karena kuota yang kita daftarkan itu kan sudah cukup. Nah kalau kita tambah pemain baru, ya kuotanya pasti nggak bisa lagi. Jadi harus ada beberapa pemain gitu ya. Ada beberapa pemain yang harus kita keluarkan untuk diisi oleh pemain-pemain baru itu, seperti itu. Pak, untuk persiapan AFC sendiri Pak, kabarnya ada beberapa striker yang mau datang seperti Ferdinand, dan katanya ada striker asing yang mau datang Pak. Ya tentu yang kita bukan cuma AFC, tapi kita fokus di Liga dulu. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan salah satu narasumber kita, yaitu Direktur Utama PSM Munafri Arifuddin. Dan terima kasih rekan Kaswadi Anwar untuk informasi yang telah Anda sampaikan langsung dari Kota Makassar, dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita melangkah ke informasi berikutnya, di mana sempat ricuh aksi HMI Pinrang desak Kejari usut dugaan korupsi hasil audit BPK di Kabupaten Pinrang 2018 lalu. Seusai jeda berikut. Ya, baik, terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot, dan tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Pinrang, di mana sempat ricuh aksi HMI Pinrang desak Kejari usut dugaan korupsi hasil audit BPK di Pinrang 2018 lalu. Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Pinrang kembali menggelar aksi unjuk rasa kasus dugaan korupsi terkait hasil temuan BPK tahun 2018 di Kabupaten Pinrang yang dinilai stagnan. Aksi demo ini dilakukan di dua titik, yakni di kantor Kejaksaan Negeri Pinrang dan DPRD Pinrang Senin 3 Januari 2022. Saat demo di Kejari Pinrang, para demonstran dan polisi sempat saling dorong-mendorong. Hal itu dilakukan demonstran karena memaksa Asuk bertemu dengan Kepala Kejaksaan Pinrang. Agus Khairuddin, aksi yang sempat ricuh tersebut kembali aman ketika perwakilan dari Kejari Pinrang, yakni Kasih Intel Kejari Pinrang, Tommy Aprianto, menemui demonstran. Untuk informasi lebih jelasnya, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Nining Anggraini. Halo, selamat siang rekan Nining. Ya, selamat siang rekan Kinan. Ya, ada berapa tuntutan yang diperjuangkan demonstran? Ya, baik. Jadi aksi HMI Pinrang ini mereka menuntut tujuh tuntutan, yakni satu itu penguasa aset tetap Gedung Mall Pinrang tidak sesuai ketentuan. Yang kedua itu nilai penyertaan modal pada PD Karya belum ditetapkan dengan peraturan daerah. Yang ketiga, penyelenggaraan bantuan operasional sekolah belum selesai ketentuannya, dan realisasi belanja melebihi anggaran sebesar 1,6 triliun. Kemudian yang keempat, ada belanja penyelenggaraan pendidikan gratis tidak sesuai ketentuan. Yang kelima, belanja hibah dan bantuan sosial belum seluruhnya dipertanggungjawabkan. Yang keenam itu, kelurahan dan desa belum seluruhnya menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Bupati Pinrang. Dan terakhir itu, kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Pinrang, yakni sebesar 1 miliar lebih. Seperti itu, Kinan. Ya, demo tersebut berlangsung berapa hari, rekan Nining? Ya, baik, awal demo ini pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021, kemudian aksi demo dilanjut hari Seninnya. Sebelum demo di Kejari Pinrang itu, para demonstran tempat demo di Polres Pinrang. Kemudian pada hari Senin demo di Kejari Pinrang dan lanjut di DPRD Pinrang. Seperti itu, Kinan. Ya, baik. Bagaimana tindakan aparat hukum terkait demo tersebut? Ya, baik. Jadi pas demo pertama itu di Polres Pinrang, para demonstran ditemui langsung oleh Kapolres Pinrang AKBP M. Arif Sugihartono, dan pada saat itu AKBP M. Arif Sugihartono mengatakan bahwa pihaknya tidak main-main dalam menangani kasus-kasus tersebut asalkan para demonstran bisa membawa bukti. Kemudian para demonstran dalam hal ini Ketua HMI Pinrang Hasan
dilakukan keterangan, diambil keterangannya oleh penyidik Polres Pindrang. Kemudian untuk Kejari Pindrang sendiri mengatakan, yakni dalam hal ini kasih intel Kejari Pindrang, Tommy Aprianto mengatakan terkait temuan BPK tersebut, mereka pihaknya belum pernah menerima laporan tersebut sampai sekarang. Jadi pihak Kejari Pindrang meminta para demonstran untuk kerjasama menyerahkan dokumen atau petisi terhadap temuan tersebut sehingga akan ditindaklanjuti oleh pihak Kejari Pindrang. Seperti itu rekan Kinan. Ya, baik rekan Nining Anggreni, untuk informasi yang telah Anda sampaikan, selanjutnya Tribuners kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Ketua HMI Pindrang, Bapak Hasan. Berikut liputannya. Jadi aksi kami pada hari ini, kami dari Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Pindrang, pada hari ini aksi demonstrasi terkait adanya beberapa kasus mandek yang sejauh ini tidak jelas sejauh mana penanganannya. Itu yang kami tuntut, itu satu. Yang kedua terkait juga adanya temuan BPK terkait dengan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pindrang tahun anggaran 2018. Dari hasil temuan BPK itu apa saja deh? Atau perkotaan? Ya, jadi dari hasil temuan BPK itu yang kami dapatkan ada beberapa laporan keuangan yang beberapa item termasuk dana BOS, kemudian yang kedua terkait dengan Mall Pindrang, terkait juga dengan anggaran perjalanan dinas Sekretaris DPRD Pindrang, itu yang menjadi sorotan kami, itu diantaranya. Ada indikasi penyalahgunaan anggaran di dalamnya? Ya, sejauh ini kami duga bahwa ada unsur tindak pidana korupsi di sini. Kenapa? Karena saya pikir ini data yang kami dapat, kami kaji bersama dengan teman-teman di Himpunan Mahasiswa Islam. Saya pikir itu adalah data real. Kami turun atas nama data itu dan tentu kami kaji baik-baik sehingga turun pada hari ini. Dan kami akan tetap kawal sampai selesai. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Ketua HMI Pindrang, Bapak Hasan, dan terima kasih rekan Nining Anggreni yang melaporkan langsung dari Pindrang, dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita melangkah ke informasi selanjutnya, di mana Disperindak Goa sidak harga gas LPG, seusai jeda berikut. Ya, baik, terima kasih Tribuners. Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi selanjutnya datang dari Kabupaten Goa, di mana Disperindak Goa sidak harga gas LPG. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Goa melakukan inspeksi mendadak atau sidak di sejumlah agen gas LPG 3 kg. Sidak tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya agen nakal yang menaikkan harga gas LPG 3 kg. Menurut Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Goa, Andi Suraswait, gas LPG 3 kg tidak ada kenaikan harga. Dia mengatakan sejak 25 Desember 2021 lalu, ada kenaikan gas LPG non-subsidi yang 12 dan 5 kg. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita akan terhubung bersama dengan reporter Sayyid Sulfadli. Halo, selamat siang rekan Sayyid. Siang, Kinan. Baik, bisa Anda jelaskan apakah harga gas LPG 3 kg naik? Untuk di Kabupaten Goa, itu gas 3 LPG kilogram itu tidak ada kenaikan harga. Ya, baik. Berapa kenaikan harga gas LPG non-subsidi 12 dan 5,5 kg? Menurut Kadis Perindak Kabupaten Goa, kenaikan harga gas LPG 12 kilo itu dari harga 150.000 menjadi 180.000, dan untuk gas LPG dengan 5,5 kg dari harga 75.000 sebelumnya menjadi harga 87.000 per kilonya. Yang tabung gas LPG 5,5 kg menjadi 87.000.
Untuk diketahui juga, Disperindak Kabupaten Goa telah menyidak 3 agen gas LPG di Kabupaten Goa. Itu dilakukan untuk mengantisipasi agen-agen yang nakal dan menaikkan harga gas LPG 3 kg. Sidak ini dilakukan di ada 3 titik. Pertama di Poros Limbung, Kecamatan Bajeng, kemudian di wilayah Sombaupu, Kabupaten Goa, dan Palangga, Poros Palangga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Begitu, Kinan. Bagaimana? Ya, jika ada agen yang melakukan kenaikan harga khusus untuk gas 3 LPG itu akan diputuskan oleh agen tersebut kerjasamanya begitu. Tadi informasi mengenai Disperindak Goa yang mensidak harga gas LPG 3 kg. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Goa, Bapak Andi Suraswaib, dan dilanjutkan oleh Muhammad Nasruddin selaku agen LPG 3 kg. Berikut liputannya. Pemantauan harga LPG dengan mengambil sampel 3 agen. Jadi betul, sejak 25 Desember 2021 ada kenaikan untuk LPG non subsidi yang 12 kg dan 5 kg. Yang kita ingin berikan pemahaman kepada agen, bahwa agen memberikan pemahaman kepada pangkalannya bahwa yang ada kenaikan adalah LPG non subsidi 12 dan 5,5 kg. Sedangkan LPG 3 kg yang subsidi itu tidak ada kenaikan. Ini kita turun untuk memantau, untuk menghindari ada ya, bisa saja unsur kesengajaan di pangkalan atau pengecer mengambil kesempatan bahwa ada kenaikan di 12 dan 5,5 kg, dia ikutkan 3 kg juga, padahal kan tidak. Sehingga kami tekankan kepada para pengecer bahwa Anda bertanggung jawab terhadap pangkalan Anda. Pangkalan tidak dibenarkan menaikkan tidak sesuai dengan apa yang menjadi aturan pemerintah. Yang naik adalah LPG non subsidi 12 dan 5,5 kg. Untuk harga sendiri 5,5 sampai 12 kg berapa Pak? Untuk LPG 12 kg itu dari harga 150.000 ke 180.000. Ini pengambilan di pangkalan ya. Kemudian untuk yang 5 kg dari 75.000 menjadi 87.000. Jadi ada kenaikan Rp12.000. Jadi sekali lagi untuk di Sulawesi Selatan head 3 kg adalah 18.500 pengambilan di pangkalan. Seperti itu. Pak, ada salah satu Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Goa, Bapak Andi Suraswaib. Dan terima kasih rekan Said Sulfadli yang melaporkan langsung dari Kabupaten Goa untuk laporan Anda, dan selamat bertugas kembali.